Di video kali ini akhirnya kita bakal bahas para pemenang lomba foto yang masuk ke 10 besar dan pemenang utama yang mendapatkan Sony A7 IV. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas beberapa foto yang masuk top 10 dan juga pemenang utama dari lomba foto kita. By the way, lomba fotonya ini bakal ada setiap bulan, paling nggak rencana kita seperti itu. Dan buat kalian yang pengen ikutan di lomba-lomba berikutnya, kalian wajib punya preset creature kita. Buat yang udah punya, free buat ikutan terus secara gratis. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto biar bisa ikutan di lomba-lomba berikutnya. Dan sorry banget, emang agak lama gitu ya, karena kita banyak banget yang dikerjain. Mungkin gue udah harus nambah tim kali ya di sini. Tapi banyak banget yang kita kerjain di behind the scene-nya SM Media, dan foto-foto kalian juga mantep banget. Proses kurasinya juga nggak sebentar. Kita banyak yang kayak pertimbangannya tuh maju mundur. Kita debatin lagi satu sama lain gitu kan dengan tim SM Media yang kecil ini juga sebenarnya. Tapi sorry gitu, karena pengumumannya makan waktu yang lumayan lama. Ini tanggal 18 Januari, gue syuting real 18 Januari dan gue berharap video ini bisa tayang di hari ini juga gitu ya, malam mungkin kalau kita bisa kejar. Tapi ya itu, sorry banget. Dan kita bakal bahas aja langsung beberapa foto yang masuk. Oh ya, 10 besar itu dapat GoPay. Gua agak gedein lah. GoPay-nya buat yang kali ini 200.000 gitu ya, untuk 10 pemenang ini. Dan nanti ada satu lagi, jadi total ada 11 pemenang. Satu lagi buat dapat A7 Mark IV gitu ya. Dan biar nggak terlalu lama, langsung aja kita bahas. Ini pertama, foto yang masuk 10 besar ini ada dari Ahmad Farisi Mutakin. Dia pakai G7X Mark II, kamera yang esensinya sebenarnya untuk vlogging setahu gue ya. Tapi emang oke juga buat foto gitu. Kualitasnya udah proper juga. Dan di sini dia motoin anak-anak kecil yang lagi bermain di pinggiran pelabuhan gitu ya, lagi main berenang gitu ya, lompat-lompatan. Agak lucu sebenarnya karena di sini dia menggunakan preset AI birding jungle. Jadi dia pakai preset buat birding, walaupun masih kepake di sini karena dia ada before afternya juga yang terlihat di sini. Dan kelihatan kalau si AI birding ini kan awalnya gue bikin itu memang buat birding di hutan, karena ini kan yang jungle. Birding di hutan, dia warnanya kebanyakan hijau, jadi ton warnanya tuh agak dibikin biru dan si subjeknya dibikin lebih pop out. Nah, di sini kelihatan warnanya agak lebih diarahin ke biru. Gua nggak tahu dia main slidernya juga atau enggak, mainin intensitasnya atau enggak, tapi kelihatan agak dibuat kebiruan di situ dengan si AI-nya. Sama ya, diseleksi si subjeknya jadi lebih pop out. Kalian bisa lihat ya, si subjeknya ini jadi lebih terang. Yang tadinya dia lumayan shadow gitu. Dan karena ini kamera yang proper ya, shadownya bisa lumayan diangkat dengan file dari si G7X ini. Dan ini dia ngambil di salah satu kampung nelayan di Pamekasan. Fotonya diambil tanggal 2 Januari 2024. Dan ya, memang kita mewajibkan untuk fotonya diambil selama masa lomba gitu ya. Dan ini masih termasuk masa lomba karena kita terakhir itu tanggal 5 Januari. Termasuk submitnya juga. Dan ya, ini foto yang menarik. Gue cukup suka, komposisinya rapih dan nggak neko-neko gitu. Cakep. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Ahmad Azmi Amik. Instagramnya fotokopier77, pakai Sony A6000. Presetnya AI The Blue Sky. Lumayan masuk karena ya balik lagi kelihatan langitnya gitu ya. Cuman gue yakin sih dia nggak pakai AI-nya doang ya. Kayaknya dia ada mainin slider di pengaturannya juga. Dan gue tidak melarang itu. Preset dari kita adalah untuk starting point-nya aja. Dan di sini dia moto perayaan wisuda dengan konsep yang sebenarnya konsep ini nggak baru sih. Udah lumayan banyak juga yang pakai konsep ini. Tapi ya dengan dia mampu pulling it off gitu ya. Dengan hasil gambarnya lumayan menarik juga. Dan warnanya juga lumayan enak. Komposisi bagus. Menurut gue worth to appreciate juga. Dan ini masuk ke dalam salah satu favorit kita juga di dalam ya proses kurasi kita gitu. Jadi mantap, selamat. Gue nggak tahu ini yang wisuda siapa. Coba kita baca dikit. Ketika tugas motret wisuda. Oh, jadi ini wisudanya klien gitu ya. Jadi bukan teman dia atau semacamnya. Tapi ya ini juga melambangkan sukacitanya gitu. Karena tema kita sukacita. Dan ya foto yang cakep juga. Sama yang tadi yang awal juga gue nggak bahas. Tapi sukacitanya tuh berasa gitu di foto tersebut. Lalu ini yang selanjutnya ada dari Arisandi M. Dia pakai Nikon Z6. Mantap juga, dan dia pakai Sigma Art 85mm f1.4, salah satu lensa yang kayaknya lumayan banyak orang ngomongin juga dan gue agak kepo sih. Dan ini lensa flagship berarti ya, karena Sigma Art gitu, Sigma ART. Jadi bukan asisten rumah tangga gitu ya, cuman maksudnya itu adalah jajaran tingginya Sigma. Dan di sini dia pakai AI Jungle Pop untuk presetnya. Gambarnya sendiri kelihatan ya, untuk warnanya ini memang berasa kayak AI Jungle Pop. Karena
apa ya, agak-agak keemasan juga, walaupun ada lagi jungle pop golden ya, itu lebih emas lagi. Tapi di sini ya netral lah gitu, agak warm sedikit, pop out juga untuk si subjeknya. Nah ini dia sih katanya liburan sekolah, ada momen dimana anak-anak melampiaskan segala jenuh ya, pokoknya dengan kata-kata dia gitu ya, dengan bermain layangan di sawah di sore hari. Jadi untuk timingnya, lightingnya juga dapat, dan komposisinya gue suka loh. Itu dia kayak di kejauhan itu kayak gunung gitu ya backgroundnya, dan depth-nya juga untuk foreground-nya dengan rerumputan, bukan rumput sih, itu sawah ya, itu padi mungkin di foreground-nya yang bokeh juga, lalu si subjeknya di tengah tajam dan ke belakangnya juga bokeh lagi, cakep gitu. Bokehnya juga nggak yang lebay gimana-gimana ya, jadi maksudnya kita masih bisa lihat dia berada di mana gitu, nggak yang hancur hilang belakangnya nggak kelihatan. Ini kelihatan background si gunungnya, sama yaitu ada pedesaan-pedesaan sama pepohonan juga. Ini memberikan esensi yang cakep lah gambarnya. Gue lumayan suka juga, dan balik lagi menggambarkan sukacita dengan cukup baik. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Wildan Widi Ervansyah. Ini juga sederhana tapi cakep. Gue suka dengan foto-foto yang kayak gini nih, sederhana tapi cakep gitu. Maksudnya kalian pun bisa bikin sebenarnya, selama kalian mungkin udah paham dengan beberapa basic-basic fotografi dan sering berlatih gitu ya. Karena yang kayak gini-gini walaupun sederhana, kadang ya feel-nya itu yang mesti didapat juga dari para fotografernya. Nah ini dia pakai EOS 6D Mark II, jadi gue bisa bilang jam terbangnya mungkin lumayan juga si Wildan ini. Lalu pakai lensa yang sederhana juga sebenarnya, 50mm f1.8, dan shutter speed-nya 1/500, ISO-nya 100, aperture pakai 1.8. Sebenarnya preset yang dipakai agak kurang nyambung ya. Dia pakai The Blue Sky yang harusnya membirukan warna langit, tapi di sini gue nggak melihat langit juga. Cuman kita bisa lihat di jendelanya dia memang jadi agak kebiruan gitu ya. Cuman gue agak meragukan sih, karena untuk presetnya sendiri dia biasanya membaca langit. Gue nggak tahu di foto ini presetnya bisa mendetek langit atau enggak, karena di depan jendelanya juga bukan langit gitu ya. Tapi fotonya gue suka gitu, kayak kebahagiaan antara ibu dan anak gitu ya. Judulnya Surga Kecil, menarik. Gue nggak tahu ini istri dia atau siapa. Coba kita lihat. Melihat istri dan anak bermain bersama gitu ya. Jadi ini mungkin goals yang waktu itu pertanyaan, inget nggak? Beli kamera dulu apa nikah dulu? Nah itu mungkin goals dari orang-orang seperti itu gitu ya. Tapi ya kelihatan sederhana dan bahagia gitu ya. Dan yang gue suka adalah dia mampu membaca komposisi cahayanya gitu. Cahayanya emang lagi cakep. Gue nggak tahu, mungkin ini kayak lagi sore gitu. Cahayanya juga yang lumayan nyorot, atau ini karena angle dari si jendelanya. Tapi cahayanya cakep gitu. Gue suka memberikan efek dramatis juga dari tone warnanya yang agak-agak warm tuh, kayak moody banget gitu ya. Gue suka, sederhana tapi bagus. Walaupun gue nggak tahu ya ini real atau disuruh pindah istri dan anaknya situ, berdiri di situ karena itu ada cahaya gitu. Duduknya di situ, mainnya di situ, yang kita tidak tahu. Tapi overall yang kita lihat dari komposisi gambarnya cakep gitu. Lalu selanjutnya ini ada dari Lamsihar Untung Banjarnahor. Ini dia pakai 60D juga, lensa Yongnuo 50mm, berarti f1.8 juga setahu gua. Ini pakai flash, menarik juga. Tapi wajar sih dia pakai flash, karena gini ya. Kesan pertama gue ngeliat foto ini fotonya terasa memang kayak konseptual fotografi gitu ya, kayak yang memang full di setup. Dan gue tidak melarang juga untuk full setup, tapi di sini kayak nggak tahu apa ya, beda aja gitu. Gue ngelihatnya kayak agak jarang. Ini dia kayak duduk-duduk di atas jagung gitu ya. Dan sebenarnya ada ceritanya juga di sini. Dia ceritain sih kalau senyum yang terpancar dari ibu-ibunya di situ lumayan punya arti sendiri, karena si ibunya sendiri katanya itu kehilangan anaknya setahun yang lalu gitu ya. Jadi ya ada story-nya lah gitu. Dan di sini dia terlihat tersenyum, sukacita gitu ya. Tetap kayak, maksudnya ceritanya menarik gitu loh. Intinya gambarnya sendiri kita bisa lihat gambarnya juga dari segi komposisi cakep, membawa cerita yang lumayan ya sukacita, tapi ada cerita sedihnya juga gitu ya. Jadi agak-agak menarik intinya. Cuman ya itu, ini perbedaannya dengan ini yang lain, dengan input yang lain. Di sini dia pakai flash, dan itu terlihat gitu ya dari hasil fotonya kalau memang dia menggunakan cahaya ala-ala strobis gitu ya, ala-ala konseptual fotografi. Tadinya sih sebenarnya ini bukan tidak mungkin ya dihasilkan dengan natural light, tapi kan kita nggak tahu juga di belakang kamera bentuknya seperti apa. Jadi dia mungkin meng-create yang look alike dengan natural light dengan flash ini gitu, dan menurut gua hasilnya lumayan cakep gitu. Lalu ini yang selanjutnya ada dari Kaharudin, menggunakan M50, kamera pinjaman dalam kurung. Menarik yang kayak gini-gini nih.
Dan dia pakai Canon 10-18 mm. Presetnya MX. MX itu gue suka ya, maksudnya si MX ini suka warna tuh jadi lebih tegas aja gitu, jadi lebih tegas, gambarnya jadi lebih moody dan terlihat di sini cocok juga dengan gambar yang diambil. Gue suka komposisinya. Ini dia pagi hari ngambilnya pas bikin video hyperlapse, jadi dia lagi melakukan kegiatan lain, dia juga ngambil fotonya. Dan komposisinya gue suka, dia memanfaatkan framing gitu ya, pakai gawangnya. Ini juga bukan editan, bolanya dalam posisi yang tinggi. Ini momen gitu. Ini ngejar momen banget dan dia mendapatkan momen yang menurut gue cakep dengan komposisi yang ya udah dia rencanakan juga gitu. Karena gua bisa lihat kalau foto ini bentuknya, komposisinya itu memang made intentionally gitu. Jadi cakep. Mungkin dia udah ngelihat gawang ini kayak bagus kayak gini, udah nunggu juga gitu kan momennya, dan momennya lumayan perfect gitu. Bolanya ada lagi di atas, nggak di luar gawang, nggak ketutup sama tiang-tiang gawang juga, dengan bocil-bocilnya yang pada berdiri ngeliatin bolanya gitu. Jadi cakep banget. Gue suka dengan fotonya. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Ling. IG-nya Street Kelo, pakai XS10, lensa XC 50-230 mm. Gue nggak tahu lensa XC ada yang se-ekstrim itu ya. Sapu jagat mungkin maksudnya. Dan dia pakai AI Golden Sky dan kelihatan banget. Memang di fotonya ini warnanya emas banget. Cuman gue sih merasa intensitasnya bisa agak dimainin ya slidernya. Ini agak terlalu kuat gitu goldennya. Walaupun tetap memberikan mood yang cakep dan warna keemasannya ini memang cakep gitu. Maksudnya dikomposisikan dengan posisi, gue nggak tahu ini sunrise atau sunset. Dia sore, berarti lagi sunset, dengan komposisi sunset gitu ya. Warna-warna kemasan tuh emang golden hour gitu ya. Warna-warna yang cakep buat diambil dengan komposisi matahari yang cukup rendah gitu. Dan ini menunjukkan hal tersebut. Cuman mungkin goldennya agak terlalu kuat aja gitu, warna goldennya. Jadi ya itu aja sih sedikit masukan. Tapi ini cakep. Gue suka banget dengan komposisinya dan balik lagi menggambarkan sukacitanya juga gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Ilham Lahia, pakai Sony A6300. Ini juga cakep. Ini sih kayaknya by setup ya. Gue belum baca juga ceritanya dia. Diambil 4 Januari, luar biasa. Jadi mepet banget, sekitar pukul 7. Dan dia memanfaatkan natural light doang dari cahaya matahari, makanya dia kejar-kejar pagi hari juga. Lalu pakaian disesuaikan dengan suasana. Nah, by konsep juga gitu. Karena gue sih udah ngira dari awal nih kayak konseptual fotografi juga. Tapi yang gue agak salut dia natural light loh, full. Karena yang kayak gini-gini nih, ini yang biasanya pakai flash juga gitu, cakep gitu. Sering banget juga yang foto-foto kayak gini yang gue follow di IG. Kayak foto-foto anak SD gitu lagi berangkat sekolah, kayak konseptual yang sering pakai flash juga gitu kan. Nah ini kurang lebih sejenis sih yang gue sering lihat di Instagram, tapi ini dia pakai natural light doang gitu, jadi cakep. Emang di sini agak disayangkan ketutup asap rokok ya untuk yang bapaknya, dan lumayan signifikan gitu karena nutupnya di bagian mata. Tapi ya overall komposisi tetap oke sih, dan sukacita gitu, kebahagiaan anaknya juga kelihatan di situ dengan ada burung yang terbang di atasnya dan bocil kayak seneng banget. Jadi cakep. Ini foto yang gue lumayan suka juga. Dan warnanya dia pakai matte splash. Matte splash juga termasuk yang kayak bisa masuk kemana-mana ya presetnya gitu. Maksudnya dari segi warna dia cuma mengenhance sedikit aja. Dan biasanya lumayan gitu buat berbagai konsep foto, itu cakep. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Alvin Hadiwibowo. Ini juga menarik nih. Potret ceria Mbak Pri, kakek berusia 69 tahun yang punya hobi sepatu roda. Unik banget gitu ya. Ini sebenarnya bukan konsep yang original juga. Gue udah berkali-kali lihat konsep ini dan sering banget dipakai di TVC, tapi menarik karena gue nggak tahu ini dia bikinnya di mana, dia ceritain nggak sih dia bikinnya di mana, karena kalau dia setup sendiri sih oke juga gitu, bawa kaca gitu ya, dan maksudnya kacanya di atasnya sepatu roda banget nih gitu dan berdiri, jadi agak ngeri. Atau mungkin dia kayak di jembatan-jembatan atau semacamnya kali ya, gue nggak tahu, balik lagi, tapi dia juga nggak jelasin di situ. Tapi ini foto yang oke gitu, dan dia pakai Fuji X-T5. Dia sih nggak jelasin pakai flash atau enggak ya, cuman di sini kita bisa lihat dia harusnya backlight membelakangi matahari, tapi ada beberapa cara dia bisa pakai flash di situ buat ngehantam mataharinya balik biar si Mbah Pri-nya ini kelihatan, atau sesimpel menggunakan reflektor. Itu juga kuat sebenarnya, karena reflektor kan intensitasnya juga tergantung arahnya gitu ya. Kalau mataharinya lagi terik, kita adu banget reflektor yang ngadep atas, ya reflektornya kuat gitu dengan posisi yang lumayan terang juga gitu ya.
ya paling kuat sih kalau misalkan pakai yang silver juga ya, bukan yang putih. Tapi putih pun kalau posisinya kayak gini harusnya lumayan kuat lah. Sama mungkin lewat proses editing juga dia bisa ngangkat shadow-nya gitu kan. Tapi gue lihat di file before-nya sih udah lumayan ya, nggak perlu diangkat shadow-nya. Jadi ini mungkin Ether udah pakai satu reflektor yang lumayan kuat, mungkin ukurannya gede dengan warna silver. Ini perkiraan gue doang, gue nggak tahu fullnya dia motretnya gimana. Tapi ya atau bisa juga pakai flash, cuman dia nggak sebutin untuk flashnya di sini gitu. Tapi ya ini cakep, ini juga gambarnya unik gitu, dan kebahagiaan si Mbah Pri ini kelihatan gitu. Cukup oke lah orang-orang dengan hobi yang emang unik gitu ya. Lalu kita lanjut lagi, ini ada dari Evander Benedict Haryono. Dia pakai Fujifilm X-10, lensanya kit doang 1855 dan menggunakan preset creature Beach Pop yang padahal itu untuk di pantai juga. Tapi kita bisa lihat bisa diaplikasikan dengan sangat baik juga. Ini adalah salah satu yang gua personal suka dengan komposisinya. Ska juga suka banget dengan komposisi ini yang dia lagi ngeliat air mancur, lalu warna-warni juga air mancurnya. Cuman gini, yang jadi pertimbangan adalah untuk sukacita, oke, ini mungkin siblings gitu kan, ini saudara, kakak adik gitu ya, lagi bersenang-senang malam tahun baru mungkin. Cuman yang jadi pertanyaan, sukacitanya sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga ya, karena dia menghadap ke sana, kita nggak lihat. Walaupun ini komposisinya memang terbaiknya begitu, ngadep ke sana sambil ngeliatin spot yang memang menariknya. Cuman ya kita nggak tahu apakah anak itu lagi dipaksa suruh berdiri di situ, berdiri lagi nangis-nangis di situ, kita tidak tahu gitu ya. Jadi ya itu tidak terlihat. Sama sepedanya ditinggalin sih agak melambangkan kesepian gitu ya, si sepedanya gitu. Sepedanya kayak agak ya, tapi balik lagi itu cuma kata-kata bebas aja gitu ya gue buat berkomentar. Tapi ini salah satu yang kita juga pikirin banget, dia bakal masuk sebagai pemenang atau enggak gitu ya. Cuman tidak terlalu sukacitanya tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi komposisi wise ini keren banget gitu. Oh, ini ada dua anak berteriak-teriak dengan sukacita. Oke, gue baru baca itunya. Tapi kan balik lagi, bisa kita dari fotonya nggak kelihatan lah gitu. Mereka lagi teriak-teriak. Cuman secara komposisi cakep. Dan kalau dia ngomongnya ada dua anak berteriak-teriak, berarti bukan anak dia gitu ya. Jadi harusnya nggak mungkin dipaksa buat berdiri di situ. Cuman ya balik lagi, komposisi gue suka. Ini keren banget gitu. Kayak bagian jalanannya aja tuh kelihatan dikit di bawah tuh gue suka gitu. Sama ada si sepedanya ini masih masuk komposisi wise. Balik lagi secara komposisi wise ini cakep banget gitu. Dan terakhir ini adalah pemenangnya. Kita akan mengumumkan pemenang. Ini adalah foto dari Ardika Bagus Nur Alif, yaitu dengan Instagram ID-nya @ardika. Selamat gitu ya, sudah memenangkan A74. Cuman di sini gue baru nyadar juga dia menang dengan gear dia juga udah gokil banget gitu ya. Gearnya dia pakai Sony A7R Mark III plus lensa Samyang 35mm f1.4. Ya paling nggak masih upgrade lah. Dari A7R Mark III ke A74 masih upgrade. Dan gue suka dengan komposisinya lagi. Dengan betapa sederhananya foto ini, tapi di mata tuh appealing gitu. Di mata enak banget buat dilihat, appealing dan emosional gitu. Simple, emosional, dari bentuk cahayanya juga, dari senyuman si mbahnya juga. Entah dia ada namanya atau enggak mbahnya di sini, tapi enggak, dia dijelasinnya cuma seorang pedagang tua yang duduk di antara pedagang lainnya, di antara dagangannya. Dan ini ketika dia melakukan street photography hari Jumat 5 Januari 2023. Jadi gue bahkan baru tahu dia ngambil 5 Januari. Emang Sky yang melakukan kurasi dengan ininya ya, waktu-waktunya. Tapi ini adalah fakta yang sangat menarik karena dia ngambilnya kayak last day banget gitu ya. Tapi buat yang ngambil di awal-awal, misalkan kita bikin lomba lagi, kalian gak usah takut, kita bener-bener cek semuanya. Dan kita juga kemarin ada beberapa orang yang komen kalau ngelihatnya dari hashtag doang, itu nggak semua foto nongol gitu. Jadi mereka berharap gue ngelihat dari mention juga, gue cek-cekin juga mentionnya gitu ya, buat input foto yang mungkin menarik. Jadi kalian nggak usah takut gitu buat ikutan ke depannya. Walaupun mungkin nanti kita harus pikirin juga ya untuk sistem submission yang lebih efisiennya gitu, yang biar nggak ada foto yang miss atau kelewat dari pantauan kita. Tapi kemarin ya kita udah baca juga komen dari kalian dan kita cek semuanya gitu. Dan ini cakep banget fotonya. Dan diceritanya juga dia kan, dan kelihatan ya di foto dia sambil seneng gitu, dia sambil ngitung uang jualannya. Maksudnya
secara story tuh enak gitu, nggak yang kayak dibuat-buat, relatable juga dengan kita. Ini kehidupan sehari-hari kita banyak lihat juga gitu, mungkin momen-momen seperti ini. Dan ya balik lagi, dengan ilmu fotografinya, komposisinya, dengan cahaya yang bisa dia baca dengan tepat, menurut gue ini cakep banget gitu. Walaupun secara komposisi bukan yang neko-neko juga, bukan yang golden circle, apa itu namanya, apa golden ratio. Kenapa golden circle? Gue soalnya tau-tau tadi kepikiran golden triangle, itu beda lagi tuh apa ya. Tapi bukan golden ratio, bukan rule of third gitu. Dia cuma pakai center doang di sini dan cakep gitu. Balik lagi, sederhana tapi cakep. Dan overall ini gambar yang memenangkan A74 gitu ya. Dia menggunakan presetnya Matte Splash. Balik lagi, tadi gue udah sempat jelasin, Matte Splash ini bisa masuk ke berbagai gambar juga karena ya dia kayak meng-enhance warnanya buat lebih dramatis aja gitu. Dengan berbagai bentuk fotografi itu sebenarnya bisa masuk. Tapi ya ini cakep banget. Dia menggunakan apertura f2. Oke, ini keren banget. Dia, ini sedikit detail tambahan biar ngelihat ke kamera, dipanggil pedagangnya sama dia gitu ya. Mungkin, Bu, gitu. Gue suka sih ngeliatin orang-orang street fotografi gitu ya. Dimana gue nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi gue suka, dan ini sebenarnya sederhana balik lagi, tapi fotonya overall cakep banget. Dan ya, itu sih, gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi ya itu. Selamat buat Ardika Bagus Nur Alif sudah memenangkan Sony A74. Buat semua pemenang yang lain, boleh kontak ke kita via DM Instagram ST Media gitu ya. Dan buat si Ardika harap ditunggu, karena balik lagi kita banyak kerjaan yang lain. Cuman ini udah akan kita siapkan, dan minggu inilah harusnya sudah mulai dikirim. Silahkan kontakkan aja via ST Media nantinya, info alamatnya juga. Buat yang lain biar cepet, makanya pakai GoPay. Langsung info aja GoPay-nya gitu ya. Atau kalau nggak ada GoPay boleh pakai rekening lain juga nggak apa-apa, dan kita secepat mungkin kita kirimkan untuk hadiahnya gitu. Tapi ya paling itu aja sih buat video kali ini. Selamat buat para pemenang, semangat buat ikutan yang lomba selanjutnya. Buat Ardika udah nggak bisa ikutan lagi lomba-lomba berikutnya. Bisa ikutan, tapi paling menangnya paling tinggi ya yang pemenang sampingannya, bukan pemenang utama. Pemenang utama cuma bisa sekali. Dan buat teman-teman yang belum menang, yang baru dapat GoPay mungkin, atau yang belum dapat sama sekali, kalian masih bisa buat ikutan lagi di lomba-lomba berikutnya. Tapi ya, dah itu aja buat video kali ini. Dan jangan lupa untuk berkarya. Gue tidak tahu ya mikirin kata-kata mutiara di akhir pengumuman lomba itu apa, tapi udah itu aja. Seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya.